Viral di media sosial, seorang oknum dosen di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Kota Bandung, Jawa Barat diduga menipu mahasiswanya. Korban mengaku rugi hingga puluhan juta rupiah. Dalam akun sosial media @pl.bioci menggugah postingan dengan narasi telah menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh seorang dosen di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Jawa Barat. Dalam unggahan yang bersangkutan pun sempat mengunggah bukti-bukti transferannya sebesar 100 juta dan baru dibayar 40 juta rupiah. Korban pun mengakui pernah ada hubungan dengan diduga dosen UPI tersebut pada tahun 2025 lantaran dianggap memiliki branding yang bagus dan enak diajak berbicara hal apapun. Menanggapi hal tersebut, UPI mengklarifikasi bahwa pihak kampus mengaku telah menerima informasi yang berkembang di media sosial tersebut dan telah menyampaikannya ke pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan institusi. Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, berkomitmen menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sekaligus menghormati hak seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara. Saat ini, isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas. Untuk itu, saat ini posisi daripada isu ini ada pada Komisi Etik Universitas. Universitas Pendidikan Indonesia akan selalu menjaga lingkungan akademik yang aman, profesional, dan berintegritas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan tudingan bahwa Komisaris PP Aisyah Zakiyah merupakan keponakannya. Dodi bahkan menjanjikan hadiah umroh sekeluarga bagi pihak yang dapat membuktikan tudingan itu. Pernyataan sayembara umroh dilontarkan langsung Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada para wartawan usai ia menghadiri rapat di Istana Kepresidenan pada Rabu sore. Selain soal tudingan Komisaris PP Aisyah Zakiyah merupakan keponakannya, wartawan juga menanyakan rumor mutasi sejumlah pegawai senior di Kementerian Pekerjaan Umum dari Jakarta ke berbagai daerah terpencil di luar Jawa. Bagaimana Pak? Tanya apa? Mutasi. Iya Pak. Ini benar Pak. Ini karena terkait dengan apa bocornya surat Bapak. Nggak ada. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor. Nah, Pak yang komisaris jadi ini ponakan apa Pak? Komisaris jadi ponakan Bapak. Bukan sayembara. Kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh. Satu keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan Pak? Ya, lu pikir sendiri. Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, juga beredar soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Dia lebih penting kesini gue. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari kemudian ke Aja. Itu udah berapa kali ke Amerika. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemen PU ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemen PU masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, mentalitas dan kinerja ASN dinilai tidak kompetitif jika dibandingkan dengan pegawai swasta. Kritik ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPR M. Rifki Nizami Karyasuda dalam rapat kerja DPR. Menurutnya mentalitas ASN harus diperbaiki dengan sistem kerja berbasis KPI yang jelas. Itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Ketua Komisi 2 DPR M. Rifki Nizami Karyasuda mengkritik mentalitas dan kinerja aparatur sipil negara ASN yang dinilai tidak kompetitif jika dibandingkan dengan pegawai swasta. Kritik ini disampaikan langsung dalam rapat kerja di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Rini Widiantini pada Rabu. Menurut Rifki, pemerintah perlu meningkatkan indikator kinerja atau Key Performance Index (KPI). Lemahnya penilaian kerja membuat pekerjaan ASN kerap dianggap zona nyaman dan simbol stabilitas tanpa perlu bekerja secara kompetitif. Mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, ngabsen pagi. Kita ke depan mungkin, Ibu Menpan RB dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, perlu meningkatkan sedikit key performa indicator kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita. Apakah itu pegawai negeri sipil, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus. Karena itu ini PR kita semua. Kita kan sudah memasukkan dalam prolegnas RUU ASN ke depan. Agar nanti di RUU ASN itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Politisi Partai Nasdem tersebut menjelaskan sistem kerja berbasis KPI yang jelas sangat dibutuhkan untuk memperbaiki mentalitas ASN sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kepala daerah dalam mengevaluasi bawahannya. Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof. Zudan Arif Fakrullah menanggapi kritik Ketua Komisi 2 DPR terkait mentalitas dan kinerja ASN yang dianggap perlu diperbaiki. Menurutnya pemerintah punya kinerja harian ASN sehingga kinerja ASN bisa terbaca dalam sistem digital. Mewadahi kerisauan Bapak Ketua tadi, ASN kita itu sudah bisa diterapkan kinerja harian. Jadi hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan kinerja harian. Nanti Bapak Ketua Komisi 2 bisa terjadi seleksi alamiah. Ketika dia tidak bisa berkinerja, itu yang akan menghentikan karirnya bukan pimpinannya, tetapi kinerja yang bersangkutan. Karena tidak muncul di dalam sistem.